bisa ditambak gini Pak, tinggal di Pak. Tuh. Tuh. Jebol. Jebol ini Pak. Tuh. Tinggal Pak. Tuh. Jebol Pak ini mah. Lain tambak dulu nih mah. Jebol. Oh, jebol. Oh. Selamat siang, Anda menyaksikan laporan khusus. Waspada di utara Jawa Barat. Sungai Cipunegara, salah satu arteri hidrologi terbesar yang membelah Kabupaten Subang dan Indramayu, kembali menunjukkan keganasannya. Siang ini, kami melaporkan bahwa debit air Cipunegara telah melampaui ambang batas normal, menempatkan ribuan warga di wilayah hilir dalam status kesiapsiagaan penuh. Hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur wilayah hulu di Pegunungan Selatan Subang sejak 2 hari terakhir, bertemu dengan pasang air laut di utara, menciptakan skenario terburuk bagi wilayah Pamanukan dan sekitarnya. Bukan sekadar genangan, luapan kali ini kembali mengancam jalur logistik nasional Pantura dan ribuan hektar lumbung padi nasional. Selama 8 menit ke depan, kita akan membedah secara mendalam situasi terkini, dampak, serta analisis mengapa Cipunegara terus menjadi ancaman tahunan meski infrastruktur pengendali banjir telah dibangun. Mari kita telusuri kronologi kenaikan debit air yang terjadi secara signifikan dalam 24 jam terakhir. Berdasarkan data Pos Pantau Hidrologi, peningkatan tinggi muka air, TMA, mulai terdeteksi sejak pukul 2 dini hari tadi. Kiriman air dari wilayah daerah aliran sungai, DAS, Cipunegara bagian hulu, yang meliputi wilayah Cisalak dan Tanjung Siang, bergerak masif menuju hilir. Kecepatan arus diperparah oleh kondisi tanah di wilayah hulu yang sudah jenuh air akibat curah hujan ekstrim yang berlangsung tanpa henti. Ketika volume air raksasa ini tiba di pertemuan anak sungai di wilayah Pagaden dan Cipunegara Tengah, kapasitas tampung sungai tidak lagi memadai. Puncaknya terjadi pada sore hari tadi. Di Pamanukan, yang merupakan titik kritis pertemuan aliran sungai sebelum menuju laut, air mulai melimpas melewati tanggul-tanggul kritis. Indikator di jembatan Cipunegara menunjukkan status awas atau siaga 1. Derasnya arus bahkan dilaporkan menggerus beberapa titik tebing sungai, memperlebar risiko jebolnya tanggul di titik-titik lemah yang berbatasan langsung dengan permukiman padat penduduk di Desa Mulyasari dan Pamanukan seberang. Hari Jumat, tanggal 30 Januari 2026, sebagaimana kita ketahui bahwa kali Cipunegara sudah limpas ke perkampungan. Ini di daerah RT 26. Dampak dari luapan ini tidak main-main. Di sektor infrastruktur, jalur pantai utara atau Pantura di wilayah Pamanukan mulai mengalami kelumpuhan parsial. Genangan air yang merendam badan jalan nasional menyebabkan antrean kendaraan logistik mengular hingga beberapa kilometer. Ini adalah gangguan serius bagi distribusi ekonomi antara Jakarta dan Jawa Tengah, mengingat vitalnya peran jalur ini. Namun, dampak yang lebih memilukan dirasakan langsung oleh warga. Ribuan rumah di Kecamatan Pamanukan, Compreng, hingga Sukasari di Subang, serta sebagian wilayah Kandang Haur di Indramayu, kini terendam air dengan ketinggian bervariasi antara 50 cm hingga 1,5 meter. Tanpa adanya suara keluhan yang perlu kami perdengarkan, visual di lapangan sudah berbicara lantang. Aktivitas ekonomi lumpuh total. Sekolah-sekolah diliburkan, dan pasar tradisional yang menjadi nadi ekonomi warga terpaksa tutup karena lapak-lapak pedagang tenggelam oleh lumpur yang dibawa sungai. Tim gabungan dari BPBD, TNI, dan Polri saat ini terus menyisir lokasi. Fokus utama evakuasi adalah kelompok rentan, lansia, balita, dan warga yang sakit, yang terjebak di dalam rumah. Tenda-tenda pengungsian darurat telah didirikan di dataran yang lebih tinggi, seperti di bawah flyover Pamanukan, yang ironisnya menjadi pemandangan berulang setiap tahunnya. Di balik dampak pemukiman, ada ancaman sunyi yang tak kalah mengerikan, ancaman terhadap ketahanan pangan. Subang dan Indramayu adalah lumbung padi nasional. Saat ini, ribuan hektar sawah yang baru saja memasuki masa tanam maupun yang siap panen, tersapu oleh luapan Cipunegara. Air bah ini bukan air jernih,
melainkan membawa material lumpur pekat. Bagi tanaman padi, ini adalah kematian. Jika air tidak surut dalam waktu 2 hingga 3 hari, dipastikan ribuan hektar sawah akan mengalami puso atau gagal panen. Kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Petani tidak hanya kehilangan modal tanam, tetapi kita sebagai bangsa berpotensi menghadapi gangguan pasokan beras dalam beberapa bulan ke depan. Sawah-sawah di wilayah aliran irigasi teknis yang seharusnya mendapat berkah dari air, kini justru mendapat musibah karena volume air yang tak terkendali menghancurkan pematang dan saluran irigasi sekunder. Area pemukiman warga. Ya. Ini ke depan. Secara teknis, bendungan Sadawarna memang berfungsi menahan laju air dari hulu. Namun, bendungan memiliki batas kapasitas tampung. Ketika curah hujan di area tangkapan air hulu sangat ekstrim, pintu air bendungan harus dibuka secara bertahap untuk menjaga keamanan struktur bendungan itu sendiri. Air yang dilepas ini, ditambah dengan aliran dari anak-anak sungai lain di bawah bendungan yang tidak tertampung, berakumulasi menjadi air bah di hilir. Selain itu, masalah klasik pendangkalan atau sedimentasi di Muara Cipunegara belum teratasi sepenuhnya. Tingginya laju sedimentasi akibat erosi lahan di hulu menyebabkan sungai menjadi dangkal. Ibarat gelas yang sudah terisi separuh pasir, hanya butuh sedikit air untuk membuatnya tumpah. Kondisi ini diperburuk oleh fenomena rob atau pasang air laut di pesisir utara Jawa. Ketika air sungai yang deras dari selatan bertemu dengan air laut yang pasang dari utara, air sungai tertahan dan tidak bisa mengalir ke laut, menyebabkan fenomena backwater yang merendam daratan di sekitarnya. Udah sedada. Ya Allah, rumah baru dilihat. Melihat ke depan, data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, belum memberikan kabar yang melegakan. Potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat masih diprediksi akan mengguyur wilayah Jawa Barat bagian tengah dan utara hingga 3 hari ke depan. Ini adalah peringatan serius. Tanah yang sudah jenuh air tidak akan mampu menyerap hujan baru, yang berarti setiap tetes air hujan akan langsung menjadi aliran permukaan yang menambah beban Sungai Cipunegara. Masyarakat yang tinggal di bantaran sungai diimbau untuk tidak lengah, meskipun air sempat terlihat surut sesaat. Barang-barang berharga dan dokumen penting disarankan untuk diamankan di tempat tinggi. Ikuti instruksi petugas di lapangan dan segera lakukan evakuasi mandiri jika sirine peringatan dini berbunyi. Banjir Cipunegara adalah alarm keras bagi penataan lingkungan kita. Sinergi antara pemulihan hutan di hulu, normalisasi sungai di hilir, dan kedisiplinan kita dalam menjaga drainase adalah kunci jangka panjang. Monitor cuaca menutup laporan khusus ini. Tetap waspada, tetap aman. Selamat siang.